Halo teman-teman, selamat datang. Sebelum mulai, tulis dulu di komentar. Kamu nonton dari mana? Like dulu videonya, dan subscribe kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini. Oke, sekarang kita mulai kisahnya. Mereka bilang perempuan Amerika itu sombong. Tapi, yang satu ini, dia bukan cuma sombong. Dia berani mengucapkan kalimat yang bahkan laki-laki pun jarang berani pertaruhkan. Kalau aku kalah, aku akan jadi istrimu. Itu bukan kalimat rayuan, itu sebuah tantangan. Dilontarkan di tengah latihan gabungan militer Amerika dan Indonesia. Di depan para prajurit, di depan kamera, di depan harga diri dua negara. Dan lelaki yang ia tantang bukan tentara biasa. Ia pendekar silat yang selama ini memilih diam daripada pamer. Hari itu, duel bukan soal menang atau kalah, tapi soal kehormatan, harga diri, dan sesuatu yang dayam-dayam lebih berbahaya dari pertarungan itu sendiri. Perasaan yang mulai tumbuh di tempat yang salah. Namanya Valerie Brooks, 28 tahun, prajurit wanita Amerika. Tinggi, kuat, rambut pirang pendek, tatapan tajam. Dia bukan sekadar tentara. Dia ikon dari program Marine Combat Demonstration, program untuk menunjukkan bahwa wanita Amerika bisa bertarung sama brutalnya dengan pria. Tapi program itu punya satu masalah besar. Setiap kali demonstrasi, semua lawannya mengalah. Demi sopan santun, demi protokol. Demi jangan sampai pria memukul wanita. Valerie muak dengan itu. Karena bagi dia, harga diri prajurit bukan diukur dari menang, tapi dari seberapa keras kau berani berdiri. Latihan gabungan Amerika-Indonesia berlangsung di Kalimantan. Di sana, Valerie pertama kali melihatnya Raka Pratama, 30 tahun, prajurit Kopassus, tapi juga pendekar silat, aliran Cimande, darah Sunda, tubuh kalem, gerakannya halus, tapi mematikan. Ia jarang bicara, hanya mengangguk. Tapi matanya seperti punya kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Valerie memperhatikannya diam-diam, bukan karena jatuh cinta, tapi karena ia satu-satunya pria yang tidak menatapnya seperti wanita yang harus dilindungi. Ketika instruktur meminta peserta saling sparring ringan, Valerie maju. Raka diam, tidak tertarik pada pertunjukan. Lalu Valerie berkata kalimat yang membuat seluruh lapangan sunyi. Hey, Indonesian warrior, fight me. Jika aku kalah, aku akan menikah denganmu. Semua orang terdiam. Para tentara Amerika menahan tawa. Para prajurit Indonesia terkejut. Bukan karena ucapannya, tapi karena Raka tersenyum tipis. Itu pertama kalinya seseorang menantangnya, bukan untuk pamer, tapi untuk menguji kehormatan. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Raka berkata pelan, "Cukup untuk didengar Valerie saja. Kau tidak perlu bertaruh pernikahan. Kekalahan saja sudah lebih memalukan dari itu." Dan saat itulah, duel dimulai tanpa musik. Tanpa kamera resmi, hanya dua manusia dan gengsi dua negara di belakang mereka. Semua orang berkumpul membentuk lingkaran. Tanah lapangan, latihan masih lembab, udara hangat, dan kamera ponsel mulai merekam diam-diam. Tapi bukan itu yang membuat suasana menegang. Yang membuat semua orang menahan napas adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun pria Amerika atau Indonesia yang berani menyentuh Valerie selama ini. Tapi Raka justru terlihat paling tenang. Valerie membuka langkah duluan. Cepat, agresif, penuh gaya bela diri campuran, sedikit kickboxing, sedikit jiu-jitsu, kombinasi modern yang efisien. Raka tidak bergerak, tidak membalas, hanya mengamati. 1, 2, 3 pukulan Valerie meluncur. Raka menghindar, memiringkan tubuh, seolah hembusan angin saja cukup mengalihkan serangan. Dan itulah yang membuat Valerie semakin terpancing. Kau pikir aku lemah hanya karena aku perempuan?
Suaranya keras, napas cepat. Raka menjawab santai, tanpa angkuh. Aku tidak melihat perempuan, aku melihat lawan. Kalimat itu sederhana, tapi langsung memukul harga diri Valerie dengan cara yang tidak ia duga. Banyak pria menolaknya karena ia terlalu kuat. Banyak pria meremehkannya karena ia perempuan. Tapi ini pertama kalinya ada pria yang benar-benar siap melawannya sebagai prajurit, bukan sebagai wanita. Valerie tersenyum tipis. Baik, itu yang kubutuhkan. Ia mengubah taktik. Serangannya jadi lebih cepat, lebih rendah, lebih tak terduga. Tendangan putar, lutut terangkat, kuncian lengan, tekniknya matang. Tapi setiap kali ia mendekat, Raka tidak membalas dengan kekerasan. Ia menangkis, mengalihkan, lalu memberi ruang lagi. Seolah-olah ia sedang berkata dengan gerakan tubuhnya, "Aku tidak ingin melukaimu, tapi aku juga tidak akan meremehkanmu." Para tentara Amerika mulai gelisah. Ini bukan lagi duel biasa. Ini duel tanpa ego, tapi penuh harga diri. Namun Valerie belum puas. Ia ingin memancing Raka keluar dari ketenangannya. Maka ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh prajurit Indonesia terkejut. Ia menahan serangan, lalu bersandar mendekat sambil berbisik, "Apa kau takut karena kau mulai tertarik padaku?" Raka terdiam sepersekian detik. Dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan karena godaan itu berhasil, tetapi karena ia sadar Valerie tidak hanya menantangnya dengan pukulan, tapi dengan psikologi. Raka menarik napas dalam, lalu ia berkata pelan, "Cukup untuk satu lingkaran mendengarnya. Aku tidak takut padamu. Yang kutakutkan, kau belum tahu apa arti kalah melawan pendekar." Dan sebelum Valerie sempat merespons, Raka bergerak satu gerakan cepat, tak keras, tapi tepat. Ia memanfaatkan momen ketika Valerie menumpu berat tubuh di kaki kiri. Raka memutar pergelangan lengannya, mengalihkan tenaga, lalu menjatuhkan Valerie dengan teknik silat yang tampak ringan, tapi mustahil dilawan. Pelaak Valerie terjatuh, bukan karena dipukul, tapi karena energinya sendiri dipantulkan kembali padanya. Lapangan hening, tidak ada yang bersorak. Valerie menatap langit sesaat, napas naik turun. Lalu, dia tertawa kecil. "So, that's how you play?" "Huh?" Ia bangkit, menyeka tanah di lengannya. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak melihat Raka sebagai lawan, tapi sebagai seseorang yang layak dihormati. Ia mengulurkan tangan. "Round 1 goes to you, Indonesian warrior." Raka tidak membalas dengan tangan. Ia menangkupkan dua telapak tangan di depan dada, hormat ala silat. Pertarungan belum selesai. Kita belum selesai menguji diri. Valerie menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Bukan kemarahan, bukan gengsi, tapi sedikit kekaguman. Kekaguman yang ia sendiri belum siap mengakui. Dan di balik lingkaran prajurit, seseorang mulai merekam dengan bisikan. Kalau ini diunggah ke internet, viral. Ini bukan duel, ini film yang belum dibuat. Mereka tidak tahu. Duel itu baru pembuka. Karena setelahnya akan ada malam latihan rahasia, obrolan pribadi yang tidak sengaja jujur. Dan momen ketika Valerie sadar, dia datang untuk mengalahkan prajurit Indonesia. Tapi yang hancur perlahan justru hatinya sendiri. Sejak duel itu, sesuatu berubah. Tidak ada yang membicarakannya secara langsung, tapi semua orang bisa merasakannya. Valerie tidak lagi memandang Raka sebagai musuh, dan Raka tidak lagi memandang Valerie sebagai tamu asing yang penuh ego. Tapi keduanya tetap menjaga jarak. Sore hari itu, latihan resmi sudah selesai. Para prajurit mulai bubar, namun Valerie belum masuk barak. Ia duduk sendirian di sudut lapangan, tangan memegang perban di pergelangan yang sedikit terkilir akibat jatuh tadi. Raka lewat dan berhenti. Ia tidak berbicara, hanya menatap sebentar, lalu duduk di bangku berjarak 1 orang darinya. "Aku bisa mengurus sendiri," kata Valerie, tanpa menoleh.
Raka menjawab pelan. Aku tahu, tapi bukan berarti kau harus melakukannya sendirian. Valerie terdiam. Kalimat itu terlalu sederhana untuk seorang tentara, tapi terlalu jujur untuk diabaikan. Silat itu aneh, katanya akhirnya. Semua bela diri yang kupelajari, memukul, menekan, menghancurkan. Tapi kau bertarung dengan cara Soliola. Kau ingin melindungi lawanmu dari dirinya sendiri. Raka tersenyum tipis. Silat bukan tentang membunuh, tapi tentang menghentikan perang sebelum dimulai. Valerie menatapnya. Apa itu terdengar bijak? Hanya di Indonesia saja? Raka menggeleng. Itu terdengar lemah bagi orang yang hanya percaya pada otot, tapi terdengar benar bagi orang yang sudah cukup lama melihat apa yang benar-benar hancur dalam peperangan. Valerie tak membalas, karena ia tahu Raka tidak sedang menyindir. Ia sedang menyatakan sesuatu yang ia jalani, bukan sekadar ia ucapkan. Dan untuk pertama kalinya, Valerie merasa ia tidak sedang bicara dengan prajurit, tapi dengan seseorang yang pernah kehilangan sesuatu jauh lebih besar daripada peperangan. Malam tiba. Senja digantikan suara jangkrik dan lampu perkemahan. Di luar tenda komando, Valerie keluar lagi. Kali ini, tanpa seragam tempur lengkap, ia membawa botol air, duduk di bangku kayu, memandangi hutan gelap. Di negaraku, katanya pelan, kita tidak pernah diajari diam. Raka muncul dari arah berbeda, membawa secangkir kopi hitam. Di negeriku, jawabnya. Diam kadang lebih keras daripada teriakan. Valerie tersenyum samar, menerima kopi itu tanpa diminta. Keduanya tidak saling menatap, tapi kesunyian yang ada bukan canggung melainkan jujur. Kau tahu Raka, bisik Valerie. Aku tidak suka kalah. Raka menyesap kopi sebelum menjawab. Siapa bilang kau kalah? Kau hanya kalah bertaruh. Itu berbeda. Valerie menoleh perlahan. Maksudmu, aku masih harus menepati janji itu? Raka mengangkat alis. Tenang seperti selalu. Kau yang mengucapkannya. Aku tidak pernah memintanya. Kalimat itu menusuk. Bukan karena meremehkan, tapi karena Raka tidak pernah mencoba mengambil keuntungan dari kata-kata yang Valerie sendiri lontarkan. Dan justru karena itulah, untuk pertama kalinya, Valerie merasakan sesuatu yang tidak ia rencanakan. Ia mulai menghormati pria yang justru tidak mencoba menaklukkannya. Waktu lewat tanpa suara. Kopi habis. Angin malam makin dingin. Valerie akhirnya berkata, aku tidak mengerti kenapa kamu tidak sombong. Kamu bisa saja memukulku habis-habisan di depan semua orang dan memalukan Amerika. Raka menggeleng. Aku tidak pernah bangga jika menang dengan cara membuat orang lain hina. Kalau begitu, Valerie menatapnya. Apa yang sebenarnya kau cari dari duel tadi? Jawaban Raka datang pelan, tapi membuat Valerie membeku. Aku ingin tahu, apakah kau bertarung karena ingin membuktikan diri atau karena kau tidak punya tempat lain untuk merasa hidup? Valerie menahan napas. Tak ada yang pernah bertanya seperti itu padanya. Ia ingin marah, tapi justru dadanya terasa hangat dan takut. Karena seorang asing baru saja melihat luka yang selama ini ia sembunyikan di balik seragam militer. Malam itu, keduanya pergi tanpa janji, tanpa rencana, tanpa kontak fisik. Tapi ada hal yang tertinggal di antara mereka. Bukan kemenangan, bukan tantangan, melainkan rasa ingin tahu yang tidak lagi bisa dibungkam oleh kebanggaan militer. Karena kadang, cinta tidak tumbuh dari sentuhan. Cinta tumbuh dari pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh hati yang terluka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Valerie takut bukan pada pertarungan, tapi pada seseorang yang bisa mengalahkannya tanpa menyentuhnya. Keesokan paginya, suasana pangkalan jauh lebih kaku dibanding hari-hari sebelumnya. Bukan karena latihan berubah, tapi karena apa yang terjadi kemarin membuat banyak orang gelisah. Meski mereka tidak mengucapkannya, Valerie baru saja selesai memasang sarung tangan latihan ketika dipanggil oleh Letnan Kolonel Briggs
komandannya sendiri. Brooks' office. Now. Nada suaranya dingin. Pintu ditutup dan kalimat pertama yang keluar bukan pertanyaan, tapi tuduhan. You're getting too close to that Indonesian soldier. Valerie menahan napas. Aku hanya duel. Tidak ada aturan yang melarang. Stop. You didn't just duel. You made a bet. In public. On camera. You said you'd marry him if you lost. Valerie terdiam. Bukan karena salah, tapi karena pertama kalinya ia merasa malu. Bukan pada dirinya tapi pada cara orang memutarbalikkan niatnya. Brooks melanjutkan. We are here as representatives of the United States. Not to flirt. Not to entertain. And definitely not to be recorded as a romantic headline with foreign military personnel. Itu bukan hukuman, itu peringatan. Yang dalam dunia militer berarti diam atau karirmu berakhir. Di sisi lain lapangan, Raka mengalami hal yang sama. Kapten Ardi memanggilnya dengan wajah serius. Raka, kamu prajurit, bukan selebriti. Tahu berapa banyak media lokal yang mulai tanya soal duel kemarin? Raka tidak berbicara. Tahu apa kata orang? Prajurit Indonesia dikalahkan prajurit wanita Amerika. Tahu apa komentar netizen? Kenapa harus duel dengan perempuan? Raka menatap lurus, tenang seperti selalu. Kalau aku menyerang dengan penuh tenaga, mereka akan bilang aku pengecut memukul perempuan. Kalau aku menahan diri, mereka bilang aku kalah. Itu bukan pertarungan. Itu penilaian orang yang tidak berada di arena. Kapten Ardi mendesah berat. Aku tahu, tapi dengar ini baik-baik. Kamu boleh bertarung, tapi jangan terlibat personal. Orang itu tentara negara lain. Bendera dan politik berdiri di antara kalian. Jangan sampai perasaan mengalahkan disiplin. Raka mengangguk, tapi hatinya tidak sepatuh wajahnya. Sore harinya, latihan fisik dilakukan terpisah. Valerie latihan bela diri dengan sesama tentara Amerika. Raka latihan teknik senjata dengan grup Indonesia, tapi bahkan dengan jarak puluhan meter. Mata keduanya tanpa sengaja saling mencari. Tidak ada kata-kata, tidak ada gerakan. Hanya 3 detik tatapan diam yang membicarakan sesuatu yang tidak boleh terucap. Kita sebenarnya tidak ingin jadi musuh. Tapi keadaan memaksa kita yang tidak pernah meminta. Dan dalam 3 detik itu, dunia terasa lebih bising dari tembakan latihan. Malamnya, Valerie duduk di ruang makan barak. Tapi ia tidak makan. Ia hanya memegang sendok dan menatap kosong sesuatu yang jarang dilakukan. Prajurit sekuat dia. Salah satu tentara Amerika bercanda, "Still thinking about your Indonesian husband?" Dia mengabaikan. Tapi jantungnya tidak. Karena untuk pertama kalinya, kata husband tidak membuatnya jijik atau marah. Melainkan takut, karena ia tidak tahu apa jawaban hatinya sendiri di tempat lain. Raka duduk sendirian di depan tenda, membersihkan pisau latihan, sambil menatap gelap. Temannya, Fikri, mendekat pelan. Lo kena teguran gara-gara bule itu? Raka hanya mengangguk. Lo suka sama dia? Tidak ada jawaban. Tapi jawaban itu terlalu jelas untuk disembunyikan. Lo tahu kan? Cinta itu gampang kalau sama orang biasa. Tapi kalau dua-duanya tentara, yang lo hadapi bukan cuma perasaan, tapi negara. Raka menutup mata sejenak. Tidak menolak, tidak marah. Karena itulah kenyataan yang bahkan Sila tidak bisa hadapi. Hukum seragam tidak mengenal cinta. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Lampu lapangan sudah dimatikan. Semua orang tidur. Namun Valerie tidak bisa. Ia keluar barak, berjalan ke tepi hutan, seperti malam sebelumnya tanpa sadar bahwa seseorang sudah ada di sana duluan. Raka tidak sengaja bertemu, tidak terencana. Tapi tidak ada yang bergerak pergi, hanya diam. Lalu satu kalimat keluar. Tanpa senjata,
tanpa tantangan, tanpa taruhan. Aku tidak datang untuk bertarung lagi, kata Valerie pelan. Aku datang karena aku tidak tahu lagi apakah aku ingin menang atau ingin mengerti. Raka menatap bintang, lalu menjawab, aku bisa mengajarkan silat, tapi aku tidak bisa mengajarkan apa yang kau cari dalam dirimu sendiri. Valerie duduk perlahan. Mungkin aku tidak ingin diajari. Mungkin aku hanya tidak ingin merasa sendirian saat aku akhirnya mengaku itu. Raka menoleh perlahan. Tatapan itu bukan tatapan prajurit, bukan tatapan lawan, tapi tatapan seseorang yang tahu persis bagaimana rasanya kuat di luar, tapi patah di dalam. Dan untuk pertama kali sejak duel, kedekatan itu tidak lagi terasa seperti ancaman, tapi seperti pulang. Hari berikutnya bukan latihan yang membuat semua orang gelisah, tapi rumor. Entah siapa yang menyebarkannya duluan, tapi suara itu menyelinap dari tenda ke tenda, dari ruang makan ke radio internal. Tentara Amerika jatuh hati pada prajurit Indonesia. Bule itu taruhan nikah beneran, bukan bercanda. Raka dan Valerie kelihatan ngobrol malam-malam. Dan seperti biasa, dunia tidak peduli apakah rumor itu benar. Yang penting ada bahan untuk dijadikan penilaian. Sampai akhirnya, seseorang dari tim dokumentasi latihan gabungan mengunggah cuplikan duel mereka ke internet. Tidak utuh, tidak resmi, tapi cukup viral dalam 2 jam. Kalau aku kalah, aku akan jadi istrimu. Kalimat Valerie terdengar jelas. Sorakan latar belakang terdengar jelas. Raka menunduk hormat terlihat sebagai pria yang tidak mempermalukan lawannya. Namun dunia tidak melihat itu sebagai kehormatan. Dunia melihatnya sebagai drama internasional. Dan justru karena itulah masalah dimulai. Valerie dipanggil lagi. Kali ini bukan oleh Briggs, tapi oleh Mayor Donovan, perwira tinggi pengawas misi. You're trending in Asia right now, Brooks. Not as a soldier, as a romantic headline. Valerie menahan napas. Sir, it was a personal moment during a sparring demonstration. There is no personal in diplomatic military exercises. Donovan memotong tajam. You're not just you. Here, you are the United States in uniform. And that man is Indonesia in uniform. Lalu kalimat terburuk keluar. Break all communication with him, or I'll have you removed from this mission. Valerie tidak menjawab, tapi matanya gemetar. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ini pertama kalinya ia dipaksa memilih antara kehormatan dan perasaan. Di sisi lain, lapangan, Raka menerima teguran yang jauh lebih dingin. Kolonel Wisnu memanggilnya, suara rendah tapi berat. Aku tidak peduli apa yang kamu rasakan. Yang kupedulikan adalah apa yang media lihat akan menentukan martabat negeri ini. Raka diam, tapi wajahnya tegang. Kalau kamu terus dekat dengan dia, kamu bukan hanya mengotori seragamu, kamu memberi alasan bagi dunia untuk menuduh kita kalah karena cinta. Raka mengangkat kepala dengan hormat. Pak, saya tidak pernah meminta perhatian media. Kau tidak perlu meminta. Wisnu menatapnya tajam. Media tidak meliput fakta. Mereka meliput cerita. Dan sekarang, kau adalah cerita. Raka menggenggam tangannya erat. Ia ingin membantah, tapi ia tahu apapun yang ia ucapkan hari ini akan disalahartikan sebagai pembelaan terhadap perempuan, bukan negara. Sore itu, mereka berlatih di tempat yang sama, tapi tidak saling menoleh. Tidak ada senyum, tidak ada obrolan. Yang ada hanyalah 2 hati yang tahu sedang diuji, tapi tidak bisa saling menolong. Hingga akhirnya, Valerie tak tahan lagi. Ia menghampiri Raka saat jeda latihan. Menjauh dari kerumunan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Katanya pelan, mereka ingin aku berhenti bicara denganmu. Bahkan berhenti menghargaimu. Raka tidak langsung menjawab.
hanya menatap tanah sebentar. Aku juga diminta menjauh darimu, karena mereka pikir aku akan melanggar sumpah prajurit hanya karena hatiku bergerak. Valerie menatapnya dalam-dalam. Matanya tidak menunjukkan rapuh. Ia tetap prajurit, tapi prajurit yang baru mengetahui apa itu kehilangan bahkan sebelum sempat memiliki. Jadi, apa kita berhenti bicara? Katanya, suaranya pecah pelan. Raka tidak menjawab cepat. Ia menatapnya, seperti seseorang yang sedang memutuskan antara setia pada seragam atau setia pada dirinya sendiri. Kita bisa berhenti bicara dengan mulut, ujarnya lirih. Tapi bukan berarti hati harus berhenti bicara juga. Valerie terdiam, karena ia baru sadar masalah mereka bukan perang, bukan duel, bukan budaya, bukan negara. Masalah mereka adalah waktu yang datang terlalu cepat. Dan aturan yang datang terlalu keras. Raka, suaranya nyaris berbisik, aku datang ke sini untuk bertarung. Tapi aku tidak siap kehilangan seseorang yang tidak pernah ingin kutemukan. Raka menutup matanya sebentar, seperti seseorang yang baru saja mendengar kalimat yang membuatnya ingin hidup lebih lama. Tapi saat ia hendak bicara, sirena panggilan latihan berbunyi. Waktu habis, percakapan harus berhenti. Tapi perasaan tidak ikut berhenti. Dan justru itulah awal bencana. Ketika hati terus bicara di tempat di mana mulut harus diam, karena setelah hari itu, bukan hanya atasan yang mengawasi mereka. Media mulai mencari foto, intelijen mulai bertanya, dan satu negara mulai menunggu siapa yang menyerah duluan, cinta atau disiplin militer. Dan jawabannya tidak akan datang tanpa luka. Hari itu dimulai seperti hari biasa, tapi rasanya tidak lagi seperti latihan militer. Rasanya seperti ruang tunggu sebelum keputusan besar dijatuhkan. Tanpa diumumkan secara resmi, orang-orang berpendingin udara mulai berdatangan. Wartawan militer, tim dokumentasi, dan beberapa pejabat asing yang tidak pernah muncul sebelumnya, bukan untuk latihan, tapi untuk satu hal. Mencari retakan antara dua negara dari celah yang disebut hubungan personal tak resmi. Valerie dipanggil pertama. Mayor Donovan tidak lagi berbicara sebagai komandan, tetapi sebagai perwakilan negara. You will officially stop any form of communication, private or implied, with that Indonesian soldier. And you will sign a written statement confirming that nothing personal has ever happened. Valerie menahan emosi di balik wajah dinginnya. What if I refuse? Donovan tidak menjawab dengan ancaman. Ancaman tidak perlu karena perintahnya sendiri sudah bersifat ancaman. Akhirnya, ia berkata, You refuse, and your transfer order will arrive in the next 48 hours. You'll go home labeled as uncooperative personnel. Your career will be frozen for years. Your future missions. Valerie menggigit giginya. Bukan karena takut pada ancaman, tapi karena ia sadar ini bukan lagi masalah latihan. Ini perang politik yang memakai hatinya sebagai peluru. Sementara itu, Raka juga dipanggil. Tapi cara panggilannya berbeda, lebih halus, lebih menyakitkan. Kolonel Wisnu menatapnya dari balik meja kayu, menaruh selembar kertas di depannya. Ini surat pernyataan. Kamu hanya perlu tanda tangan bahwa kamu tidak menjalin hubungan pribadi dengan prajurit Amerika itu. Raka melihat kertas itu tanpa menyentuhnya. Kalau saya tidak tanda tangan. Wisnu tidak mengangkat suara. Justru semakin tenang. Maka kamu akan dipindahkan dari operasi ini. Dan catatanmu akan dicurigai dalam semua seleksi tugas luar negeri. Raka membiarkan kesunyian mengisi ruangan. Jadi, saya diminta berbohong. Wisnu menghela napas panjang. Raka, kadang menjaga negara berarti menjaga apa yang tidak boleh diketahui publik. Raka menatap tajam atau menutup apa yang seharusnya diperjuangkan. Wisnu tidak menyangkal karena dia tahu yang ia katakan adalah aturan. Yang Raka katakan adalah hati nurani.
Sore harinya, Raka dan Valerie berlatih di sisi yang sama, tetapi tidak lagi seperti dua orang yang saling menghormati. Sekarang mereka seperti dua tahanan yang sedang menunggu putusan berbeda, tapi hukuman yang sama. Dan justru karena itu, ketika latihan selesai, begitu semua orang bubar, keduanya berjalan ke arah yang sama, tanpa janji, tanpa pesan, tanpa rencana, seolah-olah tubuh mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ketika mulut sudah tak diizinkan bicara, mereka bertemu di pinggir hutan, tepat di tempat langit mulai gelap, dan suara serangga mulai terdengar. Tempat yang sama seperti sebelumnya, tapi suasananya berbeda. Tidak ada kopi, tidak ada senyum kecil, hanya dua hati yang sedang dihitung waktunya. Valerie membuka pembicaraan. Mereka ingin aku menandatangani surat yang bilang aku tidak pernah bicara denganmu secara personal. Raka menatapnya pelan. Mereka juga memintaku tanda tangan bahwa aku tidak punya hubungan apapun selain profesional. Valerie tertawa kecil, tapi bukan tawa lucu. Tawa yang terdengar seperti seseorang sedang mencoba tidak menangis. Lucu ya, dunia tidak marah saat kita bertarung, tapi dunia panik saat kita mulai berbicara. Raka menjawab sangat pelan, karena bertarung itu aturan, tapi perasaan itu risiko. Dan disitulah akhirnya ada yang pecah. Valerie tidak menangis keras, tidak jatuh, tidak dramatis. Hanya menutup wajahnya sebentar, seperti seorang prajurit yang tahu dirinya bukan sedang dilukai, tapi sedang dikubur hidap-hidap oleh aturan yang ia bela. Aku benci ini. Raka, suaranya pecah, hampir tak terdengar. Aku bisa menerima kalah dalam pertarungan, tapi aku tidak siap kalah dalam sesuatu yang bahkan belum sempat kumulai. Raka ingin menyentuh bahunya, tapi tidak bisa, karena dunia mereka dinding yang bahkan tubuh pun tidak boleh melewatinya. Jadi ia hanya berkata, aku tidak bisa janji kita akan menang, tapi aku bisa janji satu hal. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir sebagai kebohongan. Valerie menurunkan tangannya pelan, matanya basah. Tapi bukan mata perempuan yang lemah. Mata seorang pejuang yang baru saja menyadari bahwa melindungi hati kadang lebih berbahaya daripada melindungi negara. Lalu ia bertanya dengan suara yang hampir patah, kalau kita bukan tentara, apa kamu akan memilihku? Raka tidak menjawab cepat. Ia menatapnya lama, bukan sebagai prajurit Indonesia kepada prajurit Amerika, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya menemukan apa itu kehilangan sebelum memiliki. Kalau kita bukan tentara, aku sudah memilihmu sejak hari kau menantangku. Malam itu, mereka tidak bersentuhan, tidak berpelukan, tidak mencuri ciuman dramatis seperti film murahan. Yang mereka lakukan justru lebih menyakitkan. Mereka pergi pelan-pelan, pelan, dengan langkah yang terasa salah, tapi tak bisa dicegah. Karena cinta mereka belum mati, tapi dunia sudah menyiapkan kuburannya. Pagi itu, matahari belum naik, tapi pangkalan sudah penuh aktivitas. Bukan aktivitas latihan, bukan persiapan taktis, tapi persiapan pemulangan. Sebuah truk militer terparkir, dan di sampingnya, koper Valerie sudah rapi, label misi sudah dilepas, dan nama negaranya sudah dipindahkan ke dokumen repatriasi. Dia tidak dikeluarkan, tapi dia dipulangkan sebelum keadaan menjadi keruh. Begitulah istilah halus untuk menghukum prajurit yang dianggap terlalu manusia. Briggs berdiri dengan wajah dingin. Donovan berdiri dengan wajah administratif. Tidak ada yang bicara, karena keputusan itu bukan diskusi, tapi perintah. Valerie berdiri tegak, mengenakan seragam lengkap. Ia tidak menangis, tidak menyalahkan siapapun. Tapi ada sesuatu pada wajahnya yang berbeda. Bukan marah, bukan sedih, tapi kosong. Seperti seseorang yang masih hidup, tapi sudah dicabut dari tempat ia merasa hidup
Di sisi lain pangkalan, Raka berdiri di barisan latihan dengan seragam, topi, wajah lurus, dan pose disiplin. Tapi semua orang tahu ia bukan sedang menjalani latihan. Ia sedang dijauhkan, sengaja, dari lokasi keberangkatan. Valerie Fikri yang berdiri di sampingnya berbisik tanpa menoleh. "Lo nggak mau lihat dia pergi?" Raka tidak menjawab. Karena dalam militer, diam itu bukan setuju. Diam itu luka yang tidak boleh ditunjukkan. Kapten Ardi berjalan lewat dan berkata, sambil terus melangkah, "Dia akan pergi dalam waktu 5 menit. Jangan buat masalah, Ra. Hormati keputusan negara." Kata negara hari itu terdengar seperti nama ruangan tanpa pintu. Valerie naik ke truk. Satu kaki sudah dipijakan. Tapi sebelum masuk, ia berhenti, memandang pangkalan terakhir kalinya, bukan karena ia akan merindukan tempat ini, tapi karena ia meninggalkan sesuatu yang tidak pernah diberi izin untuk dimiliki. Serdadu Amerika berdiri di belakangnya. Dokumentasi militer sudah siap memotret keberangkatan. Semua protokol berjalan seperti biasa, kecuali satu hal, Raka tidak muncul. Dan itu, entah kenapa, lebih menyakitkan daripada dipaksa pulang. Karena bagi Valerie, itu bukan tanda dia tidak peduli, tapi tanda dia sedang dikurung oleh perintah yang lebih kuat dari dirinya. Ia menatap langit, menggigit bibirnya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia terlihat seperti perempuan biasa yang kehilangan sesuatu. Bukan prajurit yang kuat. Lalu, sebelum pintu truk ditutup, ada suara sepatu berlari di aspal. Bukan keras, bukan dramatis, seperti film. Justru terlalu pelan untuk ukuran pelarian. Tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh. Raka masih berseragam, masih tanpa ekspresi dramatis, tapi dengan langkah yang tidak lagi tunduk pada aturan. Briggs langsung bergerak menghampiri. "Soldier, you have nitrogen monoxide authorization to be here." Wisnu juga ikut mendekat. "Raka, jangan buat ini lebih buruk." Tapi Raka terus berjalan. Tidak lari, tidak teriak, tidak panik. Seolah ia tahu betul, kalau ini adalah pelanggaran, maka biarkan pelanggaran ini bermartabat. Ia berhenti di depan Valerie, hanya 2 meter. Tidak menyentuh, tidak mendekat lebih jauh. Dan seluruh pangkalan sunyi, bahkan angin seperti menahan diri. Valerie akhirnya berkata, lirih, bukan untuknya, tapi untuk dirinya sendiri. "Kau datang." Raka menjawab pelan, "Aku tidak boleh bicara sebagai prajurit, jadi izinkan aku bicara sebagai manusia." Semua orang diam. Mereka tahu ini momen yang tidak ada di buku panduan militer manapun. "Aku tidak bisa menghentikanmu pergi," Raka melanjutkan, "tapi aku tidak akan membiarkan dunia mengira kau pergi tanpa arti." Valerie menahan air mata, tapi akhirnya gagal. "Kalau kita bertemu lagi," suaranya pecah. Dimanapun, tanpa seragam, tanpa pangkat, Raka tersenyum tipis. Pertama kalinya ia terlihat seperti bukan prajurit. "Maka tidak akan ada yang bisa melarangku memilihmu." Lalu satu hal terjadi. Bukan pelukan, bukan sentuhan, bukan drama berlebihan. Raka mengangkat tangan kanan dan memberi salam hormat prajurit. Bukan kepada bendera, tapi kepada seseorang yang ia hormati, melebihi aturan apapun. Dan Valerie membalas dengan cara yang tidak pernah diajarkan di militer Amerika. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi hormat ala silat. Bukan sebagai tentara, tapi sebagai perempuan yang akhirnya tahu siapa yang ia cintai. Briggs memberi isyarat. Wisnu menunduk. Media mengangkat kamera. Truk mulai berjalan. Valerie tidak menoleh lagi, karena jika ia menoleh, ia akan runtuh. Raka berdiri diam hingga mobil itu menghilang dari pandangan, tidak mengejar, tidak meneriakan janji, tidak menyuruhnya kembali. Karena ia tahu, ada cinta yang tidak butuh sentuhan untuk tetap hidup. Ada cinta yang baru dimulai, justru saat keduanya terpaksa berpisah.
Hari-hari setelah kepergian Valerie terasa sunyi bagi Raka. Ia kembali berlatih, kembali bertugas, kembali bekerja. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak lagi sama. Bukan luka, bukan penyesalan, tapi ruang kosong yang tidak ingin ia tutup. Setiap kali udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dia sadar ada seseorang di belahan dunia lain yang mungkin juga sedang duduk seperti dirinya, menghitung sesuatu yang tidak bisa diukur. Valerie pun kembali ke Amerika. Dunia menyambutnya dengan jadwal misi baru, laporan baru, dan nama baru dalam daftar operasi. Tapi ada satu nama yang tidak pernah keluar dari pikirannya. Raka Pratama, lelaki yang tidak pernah memintanya tinggal, tapi membuatnya ingin tinggal. Ia tidak mencari kontaknya. Ia tidak mengirim pesan. Ia tidak mencoba bertanya kabar. Bukan karena ia lupa, tapi karena cinta yang lahir dari hormat, tidak pernah butuh kejar-kejaran. Ia hanya butuh tempat di dalam dada yang tidak diusir oleh waktu. Setahun berlalu, lalu 2. Latihan gabungan Amerika-Indonesia masih ada, tapi Valerie tidak ikut lagi. Dan Raka tidak pernah menanyakan kenapa. Bukan karena mereka menyerah, tapi karena mereka tahu tidak semua kisah butuh akhir untuk menjadi benar. Seorang teman pernah bertanya pada Raka, "Lo masih nunggu dia?" Raka hanya tersenyum tipis. "Kalau aku bilang menunggu, itu terdengar seperti aku tidak hidup. Aku hidup, tapi aku tidak menutup pintu." Di sisi lain dunia, Valerie pernah menjawab pertanyaan serupa. "Kau masih memikirkan dia?" Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku tidak menunggu, tapi kalau suatu hari namanya muncul lagi, aku tidak akan berpura-pura lupa." Sampai pada suatu hari, di sebuah bandara internasional, 2 orang lewat di jalur yang sama, di gedung yang sama, di negara yang bukan milik keduanya. Keduanya berjalan tanpa terburu-buru, tanpa kepastian, tanpa tahu bahwa dunia sedang menyiapkan kejutan kecil yang tidak dijadwalkan di buku misi. Seseorang menoleh, seseorang berhenti, seseorang merasakan napasnya berubah. Tapi kamera tidak menunjukkan wajah, hanya 2 bayangan yang sempat berhenti, saling berdekatan, lalu hilang di keramaian. Apakah itu mereka? Atau hanya harapan kita? Tidak ada jawaban pasti, karena kisah ini bukan tentang memastikan akhir. Kisah ini tentang membiarkan hati punya ruang untuk percaya bahwa yang belum selesai bukan berarti tidak akan kembali. Jika suatu hari mereka bertemu lagi, dunia tidak akan tahu. Tidak ada kamera, tidak ada tantangan, tidak ada taruhan. Hanya 2 manusia yang akhirnya boleh memilih tanpa seragam, tanpa negara, tanpa izin siapapun, kecuali hati mereka sendiri. Dan mungkin itu bukan hari ini, mungkin bukan tahun ini. Tapi jika takdir masih ingat dan cinta masih punya tempat, maka pertemuan itu tidak perlu diumumkan, cukup terjadi dan selesai di tempat tangan. Akhirnya tidak perlu lagi menahan jarak.